Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Ahad ketiga atau malam Ahad ketiga pada tanggal 18 Januari 2014 kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari kitab Bulughul Maram, hadis-hadis berkenaan dengan hukum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang sujud sahwi, beberapa hadis tentang sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud sahwi itu sebelum salam, baik ketika kita lupa salah satu rakaat atau kurang, sholatnya kurang atau sholatnya lebih, atau lupa atau ragu-ragu, sujudnya tetap sebelum salam. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti Hanafiyah bahwa sujud sahwi itu sesudah salam. Sebagian ulama merinci bahwa sujud sahwi jika itu merupakan kekurangan sholat, seperti kurang satu rakaat, kurang sujud, kurang ruku, kurang membaca Al-Fatihah, maka sujudnya sebelum salam. Kenapa? Berarti sujud sebelum salam itu melengkapi kekurangan yang dilakukan oleh yang sholat itu. Adapun kalau kelebihan, sholat 5 rakaat, sujudnya 3, rukuknya 5 umpamanya, maka disunahkan untuk sujud sesudah salam. Karena kalau sujudnya sebelum salam sudah rukuknya 5, sujudnya 4, ditambah sujud lagi sebelum salam, akhirnya tambahannya semakin menumpuk-numpuk. Maka kalau tambahan sholat secara tidak sengaja, sujudnya sesudah salam supaya tidak menambah rakaat sholat lagi. Adapun kalau ragu-ragu, madhab yang ketiga ini mengatakan kalau ragu-ragu, jika ragu-ragunya itu bisa diprediksi, maka sujudnya sebelum salam. Jika ragu-ragunya tidak bisa diprediksi, sujudnya sesudah salam. Sesudah salam maupun sebelum salam, ini semua adalah sunnah afdholiyah. Kalau kita sujud sebelum salam atau sudah salam, atau kadang sebelum salam atau sudah salam, insya Allah sah semuanya. Ini hanya pada tingkat afdholiyah, keutamaan saja. Baik, itu pada hadis yang terakhir, hadis 270. Pada malam hari ini kita akan bahas hadis berikutnya, hadis ke-271, masih berkenaan dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 271, wa anil Mughirah ibni Syu'bata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum, jika salah satu dari kalian itu ragu dalam sholatnya, faqama fi rak'ataini, kemudian dia bangkit setelah 2 rakaat, mestinya tasyahud awal, tetapi karena ragu dia bangkit ke atas, ingin meneruskan rakaat berikutnya, fastatamma qaiman, dan jika dia sudah sempurna dalam keadaan berdiri, falyamdi, hendaknya dia meneruskan sholatnya, tidak harus kembali lagi, atau bahkan tidak boleh kembali lagi. Sudah kita terangkan bahwa tasyahud awal itu adalah sunnah menurut madhab Syafi'i. Dalam matan Abi Suja disebutkan sunnah fis sholat itu ada 2, diantaranya adalah
at-tasyahud al-awwal. Makanya kalau kita dari meninggalkan sunnah ya kemudian menuju rukun berikutnya yaitu berdiri sudah terlanjur, jangan kembali ke sunnah lagi. Kalau kembali ke sunnah lagi berarti dia kembali yang lebih rendah, berarti dia telah berpindah satu rukun ke perbuatan lain yang bukan rukun, maka sholatnya bisa batal menurut mazhab Syafi'i ya. Oleh karena itu dan dikuatkan dengan hadis ini, jika dia sudah bangkit dan sempurna berdirinya, maka falyamdi, hendaknya dia meneruskan berdirinya, tidak boleh kembali lagi ya. Tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud awal karena sudah terlanjur bangkit. Wal yasjud sajdataini, dan hendaknya dia sujud 2 sujud sahwi ya di akhir sholat, yaitu sebelum salam, karena dia kurang tasyahud awal. Kalau menurut mazhab Syafi'i baik lebih maupun kurang tetap sebelum salam ya. Fa illam yastatimma qa'iman falyajlis, jika dia berdirinya belum sempurna, berdirinya sempoyongan ya, dia baru berdiri begitu, belum berdiri sempurna, masih membungkuk, kepalanya masih di bawah ya, kemudian punggungnya masih membungkuk dan kepalanya masih menghadap ke lantai ya, baru setengah berdiri, maka hendaknya falyajlis, dia duduk untuk tasyahud al-awwal. Fala sahwa alaihi, maka yang demikian itu tidak dianggap lupa. Jadi hadirin rahimakumullah, dari hadis ini ya bisa kita simpulkan bahwa kalau orang lupa dan lupanya enggak jadi karena ingat di tengah jalan, itu tidak dianggap lupa ya. Dia mau berdiri nih tapi enggak jadi, oh saya masih tasyahud awal, dia turun lagi tasyahud awal belum berdiri, ini tidak dianggap lupa, karena di sini bukan wala sahwa alaihi, tidak ada sahwi di dalamnya karena dia tidak lupa. Hadis ini dari Mughirah bin Syu'bah ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Daruqutni, dan lafadznya adalah lafadz Daruqutni. Menurut Ibnu Hajar ya, dianggap ini adalah bisanadin dhaif, sanadnya lemah, dari jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, ternyata kalau diteliti hadis ini mempunyai 3 jalur ya. Jalur yang dipakai oleh Ibnu Hajar itu lemah ya. Karena apa? Karena berasal dari yang namanya Jabir Al-Ju'fi ya. Padahal Jabir Al-Ju'fi ini adalah dhaif jiddan. Berkata Imam Tirmidzi, tarakahu Yahya ibnu Sa'id, artinya dibuang, ditinggalkan hadisnya oleh Yahya ibnu Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi ya. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim atau tadi namanya Ju'fi, Jabir Al-Ju'fi ini dhaif. Ini melalui jalur Jabir Ju'fi ya. Tetapi di sana ada riwayat lain atau jalur lain ya, dari Qais bin Rabi dan Ibrahim Tohman dari Ibnu Syubail, itu isnadnya sahih, itu dari jalur lain ya. Bahkan dari Imam Tirmidzi, kalau tadi riwayat lain, ini dari riwayat Tirmidzi disebutkan dari jalan Mas'udi, dari Ziyad bin Alaqah, dari Mughirah, jadi enggak melewati Jabir Ju'fi dan tidak melewati rawi-rawi yang lain yang disebutkan tadi. Berarti dari beberapa jalur ini yang tadinya dhaif menjadi sahih ya, karena ternyata ada jalur lain yang ternyata isnadnya sahih, artinya rijalnya yang meriwayatkan sahih semuanya, tidak ada yang dhaif ya. Berarti hadisnya walaupun dikatakan oleh Ibnu Hajar bisanadin dhaif, setelah ditahqiq ternyata itu sahih di dalam riwayat Abi Daud dan sahih juga dan riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi rahimakumullah, berarti hadisnya sahih bisa dijadikan hujjah di dalam hukum sujud sahwi sebagaimana sudah saya terangkan tadi ya. Jadi rahimakumullah ya,
Di dalam hadis kedua, itu hadis 272, wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imami sahwun. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar Ibnu Khattab, ya, bahwa tidak imam itu yang di belakang imam itu tidak ada namanya lupa atau sahwun. Maksudnya tidak ada sujud sahwi. Seandainya kita sholat di belakang imam tadi dan kita lupa sendiri, ya, mestinya imam rakaat kedua tasyahud awal dia sudah terlanjur berdiri, turun lagi, itu tidak dianggap lupa. Kenapa? Karena dia di belakang imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, laisa ala man khalfal imami sahwun. Tidak ada orang di belakang imam itu lupa. Fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Tetapi sebaliknya, jika imamnya lupa, makmumnya tidak lupa, maka makmumnya ikut sujud sahwi walaupun dia tidak lupa. Tetapi yang menarik adalah sebagian ulama berpendapat bahwa makmum, ya, itu harus ikut sujud sahwinya imam. Baik, ya, yang baik dia ikut imam maupun dia setelah selesai imam. Maksudnya setelah imam salam, ya, maka makmumnya pun harus ikut sujud sahwi dari imamnya. Artinya imamnya itu menjamin atau bertanggung jawab terhadap makmum yang lupa. Jadi dia menjamin sholatnya makmum, ya. Artinya kalau dia lupa, maka makmum pun akan dianggap lupa semuanya, ya. Kalau dia tidak lupa, makmumnya juga tidak lupa. Walaupun ada yang makmum lupa, dianggap enggak lupa karena imamnya tidak lupa. Artinya di dalam sujud sahwi, ya. Maka kalau ada makmum lupa, ya, di belakang imam, ya jangan sujud sahwi karena imamnya tidak sujud sahwi, ya. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena hadis Rasulullah SAW, beliau memerintahkan faida sajada fasjudu. Jika imam itu sujud, maka sujudlah. Walaupun jangan lupa cuma imam, ya, seperti kemarin kita sampaikan, ketika imam pada rakaat keempat lupa naik ke rakaat kelima, itu makmum dalam hal ini tidak boleh ikut imam. Makmum dalam hal ini tidak boleh ikut imam karena imam melakukan kesalahan fatal menambah satu rukun. Kalau makmum mengikuti imam maka batalah, ya, sholatnya makmum. Kenapa? Karena imamnya salah fatal tetapi dia tetap ikut. Itu menunjukkan bahwa imam yang salah fatal tidak boleh diikutin. Tapi kalau salahnya tidak fatal, ya, salahnya dalam masalah teknis, ya, hanya dalam masalah pengaturan, hanya salah dalam prediksi atau penempatan suatu urusan, itu tidak fatal, artinya sunnah, ya, dan hal yang sunnah tidak rukun, maka wajib kita ikuti walaupun imam salah. Dalam hal ini berarti para hadirin rahimakumullah, ketika imam naik pada rakaat kelima, makmum wajib duduk, tidak boleh ngikutin. Biarkan imam selesai dulu, selesai Fatihah, selesai rukuk, selesai i'tidal, selesai sujud. Kemudian ketika tahiyat kita ikut tahiyat, ketika dia salam kita ikut salam, ketika dia sujud sahwi karena dia menambahin satu rakaat kita juga ikut sujud sahwi walaupun kita tidak menambahin. Nah, itu memang itulah hukum antara imam dan makmum. Makmum itu ikut imam, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ya, itu adalah perintah Rasulullah SAW. Laisa ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu, ya. Orang yang di belakang imam itu tidak ada sahwun, tidak ada lupa, tidak ada sujud sahwi. Adapun jika imam itu lupa, maka hendaknya dia sujud sahwi dan makmum hendaknya juga ikut sujud sahwi. Rawahu al-Bazzar wal Baihaqi bisanadin dhaif.
ya. Kalau ini memang dhaif ya, tidak disebutkan dari jalur lain, itu menurut Ibnu Hajar sanadnya dhaif dan didhaifkan oleh beberapa ulama hadis yang lain. Baik, hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya 273. Wa an Saubana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi buku Bulughul Maram bertambah atau berkurang? Nampaknya berkurang ya. Yang sudah beli lupa atau hilang atau kena banjir. Ya, saya lihat banyak yang enggak membawa ya. Mudah-mudahan ke depan ya bisa membawa buku Bulughul Maram ya. Wa an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Di hadis Sauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap sahwun, setiap lupa itu dilengkapi dengan sujud sahwi 2 sujud setelah salam. Nah ini dalil ini, hadis ini merupakan dalil Abu Hanifah ya, yang mengatakan loh ini loh bahwa sujud sahwi itu mesti sesudah salam. Hadisnya ini, walaupun kemudian rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanadin dhaif ya, menurut Ibnu Hajar Asqalani sanadnya dhaif, tetapi oleh ahli hadis yang lain hadisnya hasan ya, karena ada Zuhair di dalamnya, ada Zuhair, kemudian ada syawahid, ada penguat-penguat dari jalur yang lain. Oleh karena itu hadisnya menjadi hasan ya. Hadirin rahimakumullah ya, oleh karena itu bisa diambil sebagai hujjah khususnya Imam Abu Hanifah untuk mengatakan bahwa sujud sahwi itu sesudah salam. Tetapi kalau kita mengambil hadis ini saja tentunya tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata sebelum-sebelumnya kita telah membahas hadis bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW itu sujud sahwi sebelum salam, dan itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Yang paling enak makanya tadi menggabung antara dua hadis, sujud sahwi sebelum salam itu untuk kekurangan, sujud sahwi sesudah salam itu untuk kelebihan ya. Baik, hadirin rahimakumullah ya, ini menunjukkan bahwa setiap sahwun itu ada 2 sujud. Nah, makanya sahwunnya, lupanya itu 1 rakaat, rupanya 2 rakaat, atau lupanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, sujudnya tetap 2 sujud saja. Jadi 2 sujud saja ini sudah mewakili seluruh kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Jadi tidak perlu mengulangi sujud sahwi lagi, sujud sahwi lagi, tapi cukup 2 sujud sahwi saja. Dengan demikian hadirin rahimakumullah ya, 3 hadis yang terakhir ini menutup ya, bab sujud sahwi di dalam kitab Bulughul Maram hanya sampai hadis 273 ya, yang sebelumnya sudah kita bahas 5 hadis sebelumnya. Baik, sekarang kita akan pindah kepada bab baru, walaupun masih dalam bab sujud, tapi bukan sujud sahwi ya, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Hadis ke-274 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islamnya terakhir ya, termasuk sahabat yang masuk Islam sesudah hijrah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang masuk Islam agak terakhir ya. Tapi beliau hadisnya sangat banyak sekali. Kenapa seperti itu? Karena beliau mengambil hadis-hadis dari para sahabat-sahabat yang senior. Sahabat-sahabat yang senior itu kadang-kadang tidak menulis hadis seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, karena takut dia salah di dalam mengungkap hadis. Bukan berarti mereka lebih bodoh daripada Abu Hurairah, mereka lebih pintar dari Abu Hurairah. Hanya saja mereka tidak menulisnya ya. Tapi Abu Hurairah walaupun baru masuk Islam, tapi rajin menulis hadis, mengambil dari fulan, mengambil dari fulan, mengambil dari fulan. Akhirnya
beliau banyak meriwayatkan hadis karena mengambil dari sahabat-sahabat senior. Baik, beliau mengatakan sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Idzas samaa'un syaqqat. Jadi hadirin rahimakumullah, nama surat pada zaman sahabat itu seringnya tidak menggunakan nama umumnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu tidak ada pada zaman sahabat. Al-Ikhlas itu nama baru-baru yang namanya siapa juga nggak tahu. Para ulama akhir-akhir ya setelah sahabat tentunya, karena para sahabat zaman sahabat mengatakan itu surat Qul huwallahu ahad, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini juga surat Idzas samaa'un syaqqat. Ya. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini lihat ini hadisnya, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Idzas samaa'un syaqqat wa fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadis riwayat Imam Muslim. Kekurangan hadis ini bukan kekurangan sarah yang saya bawa ini dan sarah-sarah Bulughul Maram, ya itu tidak diterangkan ayatnya berapa, sujud itu yang mana ayat sujudnya, ya. Tapi dalam buku-buku lain diterangkan, oh yang dimaksud dengan Idzas samaa'un syaqqat itu surat Insyiqaq. Surat Insyiqaq, pecah, langit ketika pecah, jika langit pecah, ya, Insyiqaq. Ya. Ini masih juz amma, maka termasuk ayat-ayat mufassal atau surat-surat mufassal yang pendek-pendek, ya, yang pendek-pendek ini juz amma. Menurut mazhab Syafi'i, ya, ayat-ayat juz amma itu tidak ada sujud tilawahnya. Makanya kita lihat di Indonesia jarang ya imam-imam ketika membaca juz amma itu sujud itu, karena ngikuti mazhab Syafi'i tidak ada itu sujud tilawah dalam ayat-ayat mufassal. Ayat mufassal itu ayat-ayat yang dirinci, ayat-ayat juz amma yang ayatnya pendek-pendek ya tapi banyak, itu dalam juz amma. Ya. Baik ya. Jadi tapi ini dalam hadis Abu Hurairah. Walaupun oleh mazhab Syafi'i hadisnya mansuh dan sebagainya, tapi ini sahih dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Idzas samaa'un syaqqat, ya, tepatnya pada ayat 20 21. Tepatnya ayat 20 21 dalam surat Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kenapa mereka tidak mau beriman? Maksudnya kepada orang-orang kafir. Kenapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Kalau mereka tidak mau sujud, kami yang sujud. Gitu maksudnya. Maka kami Rasulullah SAW dan Abu Hurairah dan para sahabatnya, kamilah yang sujud. Supaya tidak dikatakan atau tidak disamakan dengan orang-orang kafir yang tidak mau sujud ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka kemudian sujud, ya. Oleh karena itu Abu Hanifah rahimahullah mengatakan sujud tilawah itu wajib. Kenapa wajib? Loh ini kalau enggak wajib berarti kita kayak orang kafir. Ya. Abu Hanifah sujud tilawah itu wajib, kalau enggak wajib maka akan dikecam oleh Allah sebagaimana orang-orang kafir dibacakan Al-Qur'an dia tidak mau sujud. Tetapi kemudian jumhur ulama ya mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sujud tilawah itu sunnah. Dan di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang tidak sujud ketika membaca ayat-ayat sujud di dalam Al-Quran. Begitu juga Umar bin Khattab yang nanti kita bahas, beliau tidak sujud ketika membaca ayat-ayat sujud tilawah. Ya. Kemudian juga di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disebutkan oleh orang ulama sekarang namanya surat Al-Alaq.
Sudah kita bahas ya 5 ayat pada khutbah ta'aruf sama khutbah wada sekaligus, dan sekaligus bedah buku umat Iqra, membaca secara efektif sekalian bazar, itu kita bahas kemarin ya. Silahkan nanti dibuka catatan kembali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah di ayat terakhirnya disebutkan ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah engkau ikut, ya ikut orang kafir ya, tapi sujudlah kepada Allah, atau dekatlah sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita ditimpa ujian-ujian seperti banjir ya, seperti gunung meletus, seperti lumpur lapindo, seperti kita dikejar-kejar orang ya, banyak utangnya dan sebagainya, salah satu solusinya adalah wasjud waqtarib, banyak sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sujud itu wajib menurut Abu Hanifah, sujud tilawah itu wajib, tapi menurut jumhur ulama sujud tilawah itu sunnah. Ya, sunnah bagi siapa? Bagi yang membaca, karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam atau sebagai yang membaca Al-Quran, beliau sujud, dan bagi yang mendengar, karena ini mendengar ayat Quran dibacakan, maka yang mendengar pun ikut sujud. Jadi sunahkan bagi yang membaca dan bagi yang mendengar, tanda kutip mendengar secara sengaja. Mendengar secara sengaja artinya apa? Dia datang untuk mendengar Al-Quran. Umumnya di sini para hadirin dan hadirat datang ke sini untuk mendengar pengajian, saya bacakan Al-Quran ya. Maka saya sujud, kalian juga sujud semuanya. Kenapa? Anda di sini mendengar ayat-ayat Al-Quran sengaja. Bagi yang di jalan depan belakang ini, itu ketika saya ceramah ini kemudian saya membacakan Al-Quran, maka tidak harus sujud. Kenapa? Walaupun mereka mendengar ya, dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, umpamanya la kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya. Mereka mendengar tidak perlu sujud. Kenapa? Karena mereka sedang naik motor, sedang beli makanan, sedang berdagang. Kalau semuanya diperintahkan sujud, apa enggak macet sini, apa namanya, jalan kampung sawah, macet total. Wah, kenapa pada berhenti? Sedang sujud tilawah. Lalu kenapa sujud tilawah? Karena mendengar secara tidak sengaja orang membacakan sujud, membacakan ayat Quran yang di dalamnya ada sujud. Ini mendingan kalau di Masjid Al-Islam cuman ceramahnya seminggu sekali. Lah kalau di pasar penjual kaset itu bagaimana? Tanah Abang ya, kemudian di toko ya Gunung Agung, toko toko-toko yang lain ya. Itu bagaimana? Saya beli kaset ini, kemudian kasetnya dibunyikan, kan mencoba. Seluruh toko itu ketika dengar fasjud waqtarib, kebetulan kaset yang dibeli itu sedang membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, semua yang ada di toko itu sujud semua. Kalau belinya di pasar, seluruh pasar sujud semuanya. Oh, kan jadi ribut kan? Makanya menurut pendapat yang benar, yang disunahkan ya untuk sujud hanya orang yang mendengar secara sengaja dan orang yang membaca saja. Kalau mendengar tidak secara sengaja, maka tidak diperintahkan untuk sujud. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang mendengar. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu wa idza quri'a alaikumul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, diem. Itu kapan? Ketika kita sedang mendengar Al-Quran itu secara sengaja ya. Makanya banyak ulama menafsirkan itu pada khutbah Jumat dan pada sholat jamaah saja. Kita suruh mendengar dan suruh diem, tidak boleh ngomong kapan?
ketika khutbah Jumat, karena khutbah Jumat dibacakan Al-Qur'an. Fastami'u lahu, fastami'u, hendaknya wajib Anda mendengar ayat Quran itu dan wajib diam la'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat. Kapan? Ketika khutbah Jumat dan ketika sholat. Adapun orang yang lalu lalang ya, walaupun ketika Jumatan di beberapa masjid kan itu dibunyikan tilawatul Quran keras-keras, satu RT kedengaran itu. Nah kalau begitu, kalau kita diwajibkan mendengar dan diam, kalau iya kadang-kadang ada beberapa masjid itu yang membunyikan tilawatul Quran itu jam 11. Ya, bahkan di dekat rumah saya itu kalau subuh sejak jam 3 itu sudah orang baca Al-Quran. Itu orang harus bangun semuanya suruh dengar bacaan dia. Ya, gimana itu? Itu tambah macet. Kalau sujud tilawah masih 5 menit, cuma 3 menit, 1 menit. Ya kalau Al-Quran dibunyikan di masjid pada hari Jumat 1 jam sebelumnya, macetnya berapa kilo kampung sawah nih kira-kira? Seluruh yang mendengar duduk semuanya di sini, mengakhirkan semuanya dengar tilawatul Quran dibacakan ya di Masjid Al-Islam. Ya, ini kan memberatkan. Makanya para ulama sangat bijaksana itu ditafsirkan bahwa wajib mendengar dan diam itu ketika sholat dan ketika khutbah Jumat saja atau ketika ceramah seperti ini. Adapun yang tidak sengaja sedang lewat, maka dia tidak wajib mendengar dan tidak wajib diam. Begitu juga tidak wajib sujud sahwi jika di dalamnya ada ayat-ayat tentang sujud sahwi. Dan ini pendapat yang lebih benar dibanding dengan pendapatnya madhab Hanafiyah yang mengatakan wajib sujud bagi siapa yang mendengar sujud tilawah dibacakan. Masya Allah, ini jadi Hanafiyah ini baru kali ini saya dengar Hanafiyah itu sangat keras, sangat ketat ya di dalam masalah sujud tilawah. Karena biasanya Abu Hanifah itu paling longgar dalam masalah hukum, tetapi dalam masalah sujud tilawah beliau paling keras dalam sujud tilawah dan dalam sholat witir ya. Dan sholat ibadah sebagian Hanafiyah itu, madhab Hanafiyah itu sebagian mempunyai pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang keras, lebih keras daripada pendapat-pendapat ketat ya, lebih ketat daripada pendapat yang lain. Seperti witir, beliau mengatakan dan madhab beliau mengatakan sholat witir itu wajib. Sholat witir itu wajib, coba bayangkan. Makanya mereka mengatakan sholat wajib ada berapa? Ada 6. Apa? Sholat 5 waktu ditambah sholat witir. Nah, coba bayangkan. Termasuk ini sujud sahwi wajib bagi setiap yang mendengar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tentunya ini memberatkan umat Islam, maka ini tidak dipakai oleh sebagian besar umat Islam. Jumhur ulama mengatakan sujud tilawah itu adalah sunnah dan hanya berlaku bagi yang membaca dan mendengar, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fi idas sama'un syaqqat wa fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ya yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa sujud ya menurut muallifnya bahwa sujud tilawah itu tetap berlaku bagi ayat-ayat yang ada dalam juz amma ya, berbeda dengan madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa juz amma itu tidak ada sujud tilawahnya. Bagaimana cara kita berdoa ketika sujud tilawah ini ya. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa sujud tilawah itu membaca apa? Sajadtu wajhiya lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Tetap ini riwayat Abu Dawud, tetapi banyak ulama hadis yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Walaupun ada yang mensahihkan. Ya. Maka bagi ulama yang mendhaifkan itu mengatakan wah tidak usah baca itu. Subhanalladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis Aisyah riwayat Abu Daud dikatakan lemah. Ya. Tetapi sebagian ulama mensahihkan. Oleh karena itu para hadir rahimakumullah, ya, sujud doa sujud tilawah ini kembali kepada aslinya, yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la ij'aluha fi sujudikum, kata Rasulullah, ij'aluha fi sujudikum, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tidak membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini berarti perbedaan di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini. Yang mensahihkan membaca hadis ini, yang tidak mensahihkan membaca hadis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Para ulama juga berbeda pendapat jumlah ayat sujud tilawah itu dalam Al-Qur'an berapa. Berbeda pendapat. Yang disepakati hanya 10. Adapun tambahannya berbeda pendapat, umpamanya ya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah hanya mengatakan 11 tempat saja. Yang 3 tempat yang di dalam surat Juz Amma itu tidak ada. Termasuk tadi Insyiqaq dan Iqra. Ya, ditambah lagi An-Najm. Nggak ada. Karena apa? Mufassal, ayat-ayat pendek, sehingga jadi 11. Kalau Abu Hanifah mengatakan 14, lengkap. Ya, termasuk surat Shad. Nanti kita bahas surat Shad. Ya, pada hadis berikutnya itu dianggap sujud tilawah sehingga 14. Adapun Imam Ahmad mengatakan ya itu 14 juga, tetapi surat Shad ya itu tidak ada. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Loh, Abu Hanifah cukup 14 juga, karena Abu Hanifah mengatakan dalam surat Al-Hajj itu hanya 1 sujud saja. Kalau Imam Ahmad mengatakan surat Hajj itu 2 sujud tilawah. Jadi Abu Hanifah 14, tetapi di salah satunya surat Shad. Kalau Imam Ahmad mengatakan 14, surat Shadnya tidak termasuk, tetapi surat Al-Hajjnya 2 sujud. Imam Syafi'i 11 saja, karena yang 3 ini tidak masuk, yaitu surat Insyiqaq, surat Iqra, dan surat An-Najm. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, mereka juga berbeda pendapat bagaimana cara sujud tilawah. Ya. Pendapat pertama mengatakan seperti Imam Ahmad, ya, sujud tilawah itu harus disertai dengan takbir Allahu Akbar, ya, kemudian sujud, kemudian bangkit Allahu Akbar, kemudian salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, tetapi tentunya ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, ya. Mamanya mengatakan tidak ada sujud, tidak ada takbir, tidak harus Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, itu nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan sholat. Kalau bukan sholat tidak perlu takbir, tidak perlu taslim. Kenapa? Karena sholat itu ya tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ini bukan sholat. Karena itu tidak harus berwudu, ketika sujud tilawah. Ya, ketika sujud tilawah. Loh, kok nggak berwudu? Kan baca Al-Quran harus berwudu. Ya, kalau mendengar kan tidak harus berwudu. Dia boleh sujud tilawah. Ya, tidak usah takbir, tidak usah taslim karena bukan sholat. Kita lihat, ya, umpamanya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alainal Qur'an fa idza marra bis sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Ini tidak bisa diambil karena dianggap ini dhaif oleh pendapat ini. Di sini tidak ada salam, ya. Tetapi pendapat ketiga mengatakan disunahkan untuk takbir ketika
sujud tetapi tidak disunahkan untuk taslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya. Hadis ke-275. Ini ada minuman, diminum dulu. Ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala shad laisat min azaimis sujud. Nah, surat shad itu ya, itu bukan termasuk sujud atau ayat sujud yang ditekankan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, sudah saya sebutkan tadi. Untuk Imam Ahmad tidak menganggap itu shad itu ayat sujud tilawah. Kenapa? Karena ada hadisnya ini, riwayat Imam Bukhari, shad laisat min azaimis sujud. Shad itu bukan termasuk sujud yang diperintahkan secara ketat. Makanya beliau mengatakan tidak usah sujud tilawah. Ya. Tetapi waqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi yasjudu fiha. Tetapi saya melihat, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud ketika membaca surat shad itu. Pertanyaannya adalah mana ayat yang kita diperintahkan untuk sujud tilawah? Mana ayatnya? Dalam ayat 24. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 24, ya. Wa dhanna Dawudu, ya, annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya. Dan Daud mengira bahwa kami telah menguji Nabi Daud. Ini permasalahan Nabi Daud yang diuji, ya, dengan apa? Dengan masuknya orang, ya, yang mengatakan bahwa saya mempunyai 99 kambing, yang satu mempunyai satu kambing, yang 99 kambing itu mengatakan mana yang satu kambing. Jadi ada 100 kambing, yang mempunyai 99 kambing itu merebut yang satu kambing, ya. Ini kemudian diuji oleh Nabi Daud, ternyata itu ujian bagi Nabi Daud, maka Nabi Daud baru sadar, fastaghfara rabbahu. Kemudian dia beristighfar, ya, wa kharra raki'an wa anab. Kemudian beliau rukuk dan sujud. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut sujud. Tetapi ketika diteliti itu bukan waktu sholat. Kapan? Di luar sholat. Yang kemudian oleh Imam Syafi'i, lah ini apa namanya, mengatakan, disebutkan di dalam riwayat Imam Nasai bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, sajadah Daud taubatan wa nasjuduha syukran. Nabi Daud itu, kata Rasulullah, itu taubat, sujud taubat karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tetapi kami, Nabi Muhammad, kami umat Islam, sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, ini sujud tidak dibaca dalam sholat. Loh, kenapa? Karena ada kata-kata syukron. Kami sujud kepada Allah ketika membaca ini bukan karena Nabi Daud sujud tilawah, karena beliau itu sujud istighfar. Kalau kami sujud bersyukur, namanya sujud syukur. Oleh karena itu tidak dibaca pada waktu sholat, karena tidak ada, kata ulama, sujud syukur ke waktu sholat, nggak ada. Sujud syukur itu di luar sholat, ya. Ya, kalau kita sujud syukur di dalam sholat, batal sholat kita. Oleh karena itu madhab Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang ketika membaca surat Shad, ya, kemudian membaca wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, ya, maka kalau dia sujud maka batal sholatnya. Loh, kenapa? Loh, ngapain sujud? Wah, ini ayat bukan ayat sujud. Anda sujud berarti nambahi rukun, nambahi
Rukun nambah rukun itu hukumnya batal sholatnya. Seperti Anda sujud sengaja 5 kali, sujud batal. Bukan masalah banyak dan dikit, belum tentu banyak itu benar loh. Ya, tapi yang penting adalah pas sujud itu cuma 2 kali setiap rakaat. Nah, ini 3 kali batal. Walaupun yang satu sujud itu ada sujud tilawah menurut dia. Kalau Imam Ahmad enggak, itu bukan sujud tilawah. Nah, ini permasalahannya di sini. Bagaimana kalau madhab Imam Ahmad mengikuti imamnya madhab Imam Hanafi? Imam Hanafi sujud tilawah, Imam Ahmad haram sujud tilawah. Ini membingungkan. Oleh karena itu dulu di Mekah itu ada 4 mihrab. Ya, mihrab untuk madhab Abu Hanifah. Jadi kalau sujud tilawah seperti ini Imam Ahmad nggak ikut, maka dia membuat mihrab sendiri. Ya. Imam Syafi'i punya mihrab sendiri, punya imam sendiri, punya jamaah sendiri, dan Imam Malik juga punya madhab sendiri. Itu dulu sebelum ada negara Saudi Arabia, Yaman Turki, Khilafah Turki itu ada 4 mihrab masing-masing untuk madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Gara-gara seperti ini, yang satu mengatakan itu sunnah, yang satu mengatakan itu batal sholatnya, nggak mau sholat di belakang Abu Hanifah dan pengikutnya. Begitu juga Abu Hanifah tidak mau sholat di belakang Syafi'i. Kenapa? Syafi'i mengatakan bahwa qunut subuh itu sunnah muakkadah, kalau ditinggalkan wajib sujud sahwi. Ya, Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Nah, nggak ketemu, makanya membuat mihrab sendiri. Ya. Imam Syafi'i tidak mau, ya, dikawinkan dengan laki-laki dari madhab Hanafi. Imam Syafi'i mengatakan alladzi yubtilus shalah ahada asyara syai'a. Dan matan Nabi Suja, masih hafal enggak para mahasiswa? Al kalamul amdu wal amal al kathir wal hadas wa khutusun najasati wan kishaful aurati wa tahyirin niyati wastidbaril kiblati wal aklu wasyurbu wal qahqahatu wariddatu. Yang batalkan salat itu ada 11 menurut madhab Syafi'i dalam matan takrib. Apa itu? Bicara sengaja, banyak gerak, ya, kemudian terbuka auratnya, merubah niat, ya, kemudian membelakangi kiblat, ya, makan, minum, tertawa, terbahak-bahak, ya, kemudian riddah. Di dalam madhab yang lain, ya, koh itu umpamanya tidak membatalkan sholat, atau ada yang mengatakan membatalkan wudhu. Nah, ini berbeda pendapat. Ini wudhunya sudah batal. Ya, kenapa saya makmum di belakang orang yang wudhunya sudah batal karena koh, ya, tertawa umpamanya. Begitu juga madhab Syafi'i tidak mau makmum di belakang madhab Ahmad. Kenapa? Loh, mengatakan madhab Syafi'i mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 18. Ya, di antaranya adalah Al-Fatihah, qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ya, dan bismillah itu termasuk dari ayat Al-Fatihah, wajib dibaca. Maka ketika imamnya tidak membaca bismillah, tidak sah. Karena rukun yang dibaca adalah rukun Fatihah kurang 1 ayat, enggak sah. Maka sholatnya tidak sah. Mereka tidak mau imam di belakang orang yang tidak membaca basmalah. Wah, ribut ini. Makanya masing-masing membuat masjid dan masing-masing, ya, pakai mihrab, ya, itu pada zaman Turki, ya. Kemudian setelah dirubah menjadi daulah Saudiyah, ya, kemudian mihrab itu membuat perpecahan, dibubarkan semuanya, imamnya cuma 1 dari madhab Hambali, dari madhab Imam Ahmad, karena kebetulan Saudi Arabia memakai madhab Imam Ahmad, tetapi jamaahnya sudah happy aja, nggak masalah, nggak seperti dulu, ya, dianggap sah. Yang Imam Syafi'i, ya, mengikuti di belakang Hambali nggak baca basmalah keras-keras, nggak masalah, kan gitu. Ya, begitu juga di sini
Imam Ahmad, ya, di belakang Imam Abu Hanifah. Nah, pengikut Imam Ahmad di belakang Imam Hanifah, ketika sujud membaca surat Shad, dia sujud ikut sujud juga. Nah, nggak masalah, walaupun madhab dia sujud itu tidak berlaku. Begitu juga madhab Imam Ahmad, surat di belakang madhab Imam Syafi'i baca qunut nggak masalah. Ya, kenapa harus tengkar? Masing-masing punya pendapat. Ya, itu yang terjadi zaman sekarang. Alhamdulillah kefanatikan madhab sudah mulai berkurang. Ya, masing-masing sudah bahwa masalah khilafiyah tidak perlu dibesar-besarkan, itu masalah istihadiyah. Insya Allah kalau di belakang imam yang bukan madhab kita, itu insya Allah sah walaupun berbeda di dalam menentukan suatu hukum. Ini indahnya Islam sebenarnya seperti itu. Imamnya satu, makmumnya ikut semua apa yang dikatakan oleh imam selama imamnya tidak melakukan kesalahan fatal. Kalau masalah khilafiyah, ini ngatakan sunnah, ini ngatakan enggak sunnah, ini ngatakan ya itu ikuti saja. Ya, kenapa? Itu masalah istihadiyah, tidak usah kita bersikukuh dengan pendapat kita masing-masing, kita ikuti imam siapa saja imam itu. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Karena itu ya sebagian ulama mengatakan ini sujud tilawah dalam surat Shad, ya. Ketika Nabi Daud sujud ini sunnahnya dibaca di luar sholat, bukan di dalam sholat. Ya. Baik, hadis ke-276 dari Ibnu Abbas lagi radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat An-Najmi, surat bintang, ya, demi bintang. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Apa surat itu terakhir? Fasjudu lillahi wa'budu pada ayat 62 surat An-Najm, ya. Fasjudu lillahi wa'budu, hendaknya sujud kepada Allah dan sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan pada hadirin rahimakumullah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Abu Hanifah bahwa surat mufassal itu termasuk yang diperintahkan untuk sujud dengan dalil An-Najmi ini. Khilafan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan ini ceritanya panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, itu banyak orang musyrik yang ikut sujud. Ya. Di antaranya atau mendengar paling tidak, yaitu ketika membaca wa annahu ahlaka adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa adgha wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Ini cerita tentang umat-umat yang telah dihancurkan, ya, umat-umat Ad, kaum Samud, ya, kaum Hud, ya, Samud, Ad, ya. Kemudian Nuh, Samud, Ad, kaum Nuh dan lain-lainnya, kaum Fir'aun dihancurkan. Orang-orang musyrik juga mendengar, kok ada ayat Quran cerita tentang kehancuran umat-umat sebelumnya, mereka ikut mendengar, bahkan sebagiannya mengatakan ikut sujud. Ya. Lah ini kemudian ketika mendengar seperti ini, ya, mendengar seperti ini, mereka akhirnya balik ke kaum mereka dengan wajah yang berubah. Ya. Sampai ada yang namanya Utbah bin Rabi'ah, ya, itu kemudian balik ke kaumnya. Begitu juga Hakim Ibnu Hizam, ya, yang kemudian masuk Islam, itu mendengar seperti ini, ya, itu pulang ke kaumnya menasihati supaya mendengar Al-Quran, tapi kaumnya tidak mau mendengarkannya. Artinya ayat Al-Quran itu mempunyai, ya, daya gugah dan daya pengaruh yang sangat dahsyat kepada orang-orang musyrik, ya, sehingga banyak orang musyrik yang kemudian mendengar ayat itu tergugah dan masuk Islam. Baik, hadis berikutnya, hadis 277, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala qara'tu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Ini yang dijadikan pendapat Imam Syafi'i. Loh, ini loh hadisnya. Ya, ini loh hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca An-Najmu, surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, beliau tidak sujud. Beliau tidak sujud. Bagaimana tanggapan jumhur ulama seperti Hanafiyah dan Imam Ahmad, mazhab Hanabilah? Bagaimana pendapat tentang hadis ini? Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib, itu menurut Imam Ahmad, ya. Tapi kalau menurut Imam Hanifah ini masuk dalam kategori sujud tilawah yang disunahkan karena masuk dalam mufassal, ya. Baik, jadi ada rahimakumullah. Jadi Imam Syafi'i tadi apa? Sujud-sujud dalam surat mufassal itu tidak disunahkan, ya, yaitu surat An-Najm, surat Insyiqaq dan surat Al-Alaq, ya. Adapun ulama lain seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensunahkan seperti itu, ya. Baik, dalam hadis 278, ya, dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul hajj bisajdataini. Surat Hajj itu mempunyai kelebihan yaitu 2 kali sujud. Tetapi ini menurut Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tetapi menurut Imam Abu Hanifah hanya sekali sujud saja. Ini saya lompatin, ya, yaitu pada hadis berikutnya 278, 279, ini mungkin terakhir hadis yang kita bacakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas. Kapan ini? Ketika khutbah Jumat. Umar bin Khattab mengatakan ya ayyuhan nas inna namurru bis sujud. Wahai para pendengar khutbah Jumat. Kalau saya katakan wahai pendengar ceramah di Al-Islam tentang sujud tilawah. Kita malam ini melewatin ayat-ayat sujud tilawah, ya. Kata Umar bin Khattab, kami baru saja membacakan ayat-ayat sujud tilawah. Kata Umar bin Khattab, wahai para pendengar khutbah Jumat, faman sajada faqad ashab. Barang siapa mau sujud, sujudlah, ya, insyaallah dapat pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaihi. Barang siapa tidak sujud maka tidak berdosa. Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab. Dan itu didengar oleh seluruh sahabat, karena sahabat seluruhnya setelah Jumat. Sahabat semuanya diam, tidak ada yang mengkritik perkataan Umar. Itu menunjukkan bahwa sahabat setuju dengan perkataan Umar, seakan-akan ijma, seakan-akan kesepakatan sahabat bahwa sujud tilawah itu tidak wajib, karena Umar bin Khattab mengatakan siapa yang sujud silakan sujud, ya, akan dapat pahala. Kalau tidak sujud tidak berdosa. Itu riwayat Imam Bukhari, ya. Di riwayat lain disebutkan innallaha ta'ala lam yafrid as-sujud illa an-nasya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita sujud tilawah kecuali kalau kita mau sujud, dan ini ada di dalam kitab Muwatta. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah menyelesaikan kira-kira beberapa hadis tentang sujud tilawah. Masih ada beberapa hadis sisa daripada sujud tilawah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami buka tanya jawab, baik berkenaan dengan sujud tilawah, baik berkenaan dengan sujud sahwi, maupun dengan berkenaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sudah sujud tilawah semuanya, silahkan, ya. Sujud sahwi silahkan. Rakaat kelima ya, ya. Duduk satu. Makmum duduk membaca tasyahud dan membaca sholawat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa sepanjang-panjangnya. Karena waktu duduk itu waktu kita disunahkan untuk berdoa. Bukankah ketika habis membaca innaka hamidum majid kita diperintahkan berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya lumayan itu panjang itu. Kita diperintahkan berdoa juga ya dengan doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, diperintahkan doa juga dengan doa-doa yang lain. Ya, boleh kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal buhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu juga tersebut dalam hadis-hadis sahih. Ya, dan diperintahkan dibacakan ya sebelum sholat. Ya, diperpanjang aja doa-doanya. Ya. Kalau selesai doa ya tasbih, zikir, ya itu dibolehkan sampai imamnya turun lagi dan salam kemudian kita ikut salam. Ya, jadi jangan bengong saja. Ya, tapi baca doa. Baik yang lain. Ya, cukup. Ini mahasiswa yang banyak bertanya. Ya silakan. Fitrah Hudaya ya. Kalau makmumnya tahu itu rakaat kelima, tahu ya, rakaat kelima dia batal. Dia batal. Yang tahu, bagi yang nggak tahu nggak batal. Makanya jangan tahu. Biar nggak batal. Pokoknya ikut imam lah rakaat berapa saya nggak tahu, pokoknya ikut imam. Nah, itu nggak batal. Kalau Anda tahu ini rakaat kelima saya ikut naik lagi, wah ini batal. Ya, kenapa? Sengaja mengikuti kesalahan imam yang fatal, menambah rukun, menambah satu rukun dengan sengaja, itu batal sholatnya. Jadi mengurangi rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja itu batal. Tetapi kalau meninggalkan sunnah ya dengan sengaja karena imamnya tadi meninggalkan tasyahud awal, insya Allah tidak batal karena mengikuti imam. Kalau madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, kata tasyahud awal kalau ditinggalkan sengaja batal. Ya, mereka mengatakan wajib. Ya, ini perbedaan pandangan para ulama. Makanya tadi kita harus hati-hati. Kalau kita tahu jangan ikut. Kalau kita ragu-ragu ya ikut saja. Ya, karena kalau kita ragu-ragu ikut imam saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain sebelah kiri. Waalaikumsalam. Ya. Enggak jadi. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan jelas semuanya. Ada satu lagi masalah? Ya nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak Diarta. Intinya apa ya? Rukuknya kurang satu. Rukuknya kurang satu. Rukun khutbah. Lah rukun khutbah ini kan nanti kita bahas lah, rukun khutbah Jumat. Tidak semuanya sepakat. Ya, umumnya membaca sholawat. Ya, kemudian membaca Al-Qur'an itu jelas ya. Kemudian doa dan seterusnya ini belum sepakat ya. Berdiri bukan rukun, berdiri itu sunnah ya. Maka nanti kita bahas kalau sesuatu yang masih khilaf ya, itu tidak sebaiknya dia kemudian membuat kekacauan seperti itu ya. Kayak tadi ini Anda batal sholatnya karena Anda membaca sujud, Anda sujud ketika membaca surat Shad, itu nggak benar. Nggak benar seperti itu, karena ini masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah ya itu hanya menghormati perbedaan, kemudian jangan membuat kacau di masjid. Anda kurang rukun ya, kalau rukunnya sepakat
Kalau rukunnya nggak sepakat, maka ya mestinya dianggap sah menurut dia, tidak harus menurut pengakuan orang yang mengatakan seperti itu. Ya udah, makanya dia insya Allah sah. Makanya harus tahu rukunnya apa, kan gitu. Itu harus ada kesepakatan. Nanti saya kita terangkan dalam khutbah Jumat atau sholat Jumat rukunnya apa saja. Ya, karena para ulama tidak sepakat. Termasuk rukun sholat, itu kan nggak semuanya sepakat. Ya, namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah menurut madhab yang ketiga itu rukun sholat. Ya. Tetapi ketika Abu Hanifah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah apa yang kamu merasa mudah dalam baca Al-Qur'an, tidak harus Al-Fatihah umpamanya. Ini bagian tidak bisa tentunya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, termasuknya tasyahud. Ya, tasyahud sama sholawat bagi madhab Syafi'i itu rukun. Tasyahud wassalawat ala nabi wa taslimatul ula itu rukun bagi madhab Syafi'i, bagi madhab lain bukan rukun itu. Nah, makanya di sini tidak boleh memaksakan madhabnya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu harus dibicarakan. Saya belum pernah mendapatkan seperti itu. Ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Orang katakan khutbah Jumat Anda kurang rukun, diulangi, nggak ada. Tapi kalau sholat bolehlah. Sholat Anda kurang 1 rakaat atau kurang sujud atau kurang berdiri, itu silakan. Tapi kalau khutbah Jumat tidak seketat dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.